Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Gimana kabarnya sahabat sekalian? Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam hal rezeki insyaallah. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang ajaran sufi, ajaran tasawuf, yang mana ini merupakan 7 nasihat dari Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Jadi bagi sahabat yang belum tahu tentang siapa sih Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, jadi Maulana Jalaluddin Ar-Rumi ini adalah sosok ulama besar dalam bidang kesufian, yang mana beliau memiliki banyak sekali gelar. Misalkan salah satunya itu yang terkenal, beliau disebut sebagai Aşk Sultanı dalam bahasa Turki, artinya adalah sultannya cinta, karena ajaran beliau itu bermuara pada ajaran cinta. Beliau itu hidup pada masa Kesultanan Seljuk, juga beliau itu asalnya sebenarnya adalah dari Afghanistan sekarang. Kemudian beliau berpindah ke daerah Anatolia yang sekarang ini adalah Konya, Turki. Nah, beliau memiliki banyak sekali ajaran yang sampai sekarang banyak digali dan dipelajari oleh masyarakat di seluruh dunia. Bahkan buku beliau yaitu Masnawi itu merupakan buku yang termasuk terlaris di Amerika. Karena memang ajaran beliau itu merupakan ajaran yang luar biasa ya. Bahkan buku Masnawi itu pun disebut sebagai Qur'annya bahasa Persia, karena ajarannya itu sangatlah mendalam dan memiliki nuansa spiritual yang sangat kental sekali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 7 nasihat yang merupakan ajaran dari Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. 7 nasihat ini merupakan ajaran yang cukup terkenal dari beliau ya, karena ajaran ini merupakan ajaran yang bisa dibilang merupakan singkat namun sangat padat, karena bisa dibilang ajaran ini merupakan inti dari ajaran-ajaran dan pemikiran beliau. Lalu apa saja sih 7 nasihat ajaran Maulana Jalaluddin Rumi ini? Jadi saya akan menyebutkannya dalam bahasa Turki, kemudian saya akan memberikan penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Oke, yang pertama adalah Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Nah, ini artinya adalah dalam hal kedermawanan dan menolong orang, jadilah seperti sungai. Nah, artinya itu apa sih? Jadi Maulana Jalaluddin Ar-Rumi itu mengajarkan kepada kita dalam membantu orang lain, dalam sifat kedermawanan, itu jadilah seperti air yang mengalir. Kita bayangkan misalkan sungai. Sungai itu mengairi kepada siapapun, mengairi dengan deras. Dan sungai memberikan alirannya tanpa henti. Artinya ketika kita menjadi seorang dermawan, ketika kita menolong orang lain, maka jadilah seperti sungai. Dia mengairi siapapun, tidak memandang siapapun, dan dengan airnya itu akan mendatangkan kehidupan. Dan airnya itu tidak berhenti. Dalam kedermawanan dan dalam menolong orang lain, hendaknya kita seperti air sungai itu. Kemudian ajaran yang kedua adalah Syefkat ve merhamete güneş gibi ol. Artinya adalah dalam kasih sayang dan berkah jadilah seperti matahari. Jadi dalam hal memberikan rahmat, dalam hal memberikan kasih sayang kepada orang lain, itu jadilah seperti matahari. Jadi matahari itu menyinari siapapun, memberikan kehangatan siapapun, dan sinarnya itu bisa memunculkan kehidupan. Jadi ketika kita menyayangi siapapun, jadilah seperti matahari. Tidak pilih kasih kepada siapapun, kita memberikan cinta kita, memberikan kasih sayang kita. Karena pada hakikatnya manusia itu pasti membutuhkan cinta, membutuhkan kasih sayang dari orang lain. Oleh karenanya, hendaknya kita memberikan kasih sayang, memberikan rahmat kita kepada orang lain tanpa memandang siapapun, tanpa memandang ras, tanpa memandang agamanya. Kemudian selanjutnya adalah Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol, yang artinya adalah dalam menutupi orang lain atau kesalahan orang lain itu jadilah seperti malam. Jadi malam itu kan gelap gulita ya. Jika tidak ada lampu, maka kita tidak akan bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Nah, dalam menutupi aib orang lain, dalam menutupi kesalahan orang lain, itu jadilah seperti malam. Bahwasanya ketika kita menutupi kesalahan atau aib yang kita tahu dari orang lain, maka orang lain itu tidak akan mengetahui aib itu dari kita. Jadi kita harus menutup aib-aib tersebut supaya tidak diketahui oleh orang lain, sebagaimana malam menutupi bumi sehingga kita tidak bisa melihat apapun yang ada di atas bumi itu. Kemudian selanjutnya adalah
Hiddat we asabiyete elu gibiol. Artinya adalah dalam keadaan marah dan murka, jadilah seperti orang mati. Jadi kita harus mengetahui bahwasanya marah itu merupakan salah satu dari hal yang bisa membuat hati sakit. Jadi jangan gampang marah, jangan mudah marah. Karena ketika kita marah, maka kita tidak bisa berpikir secara jernih, tidak bisa memutuskan suatu perkara secara jernih. Dan marah itu datangnya juga dari setan. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan ketika kita marah maka kita hendaknya berwudu supaya hati kita redam. Nah, Maulana Jalaluddin Arumi mengajarkan kepada kita ketika kita marah jadilah seperti orang mati. Artinya adalah hendaknya kita meredam diri, meredam urat kita, meredam tubuh kita supaya kita seperti orang mati ketika kita marah. Kita tidak melakukan apapun bagaikan orang mati. Karena ketika kita sudah dikuasai oleh amarah, maka kita tidak akan bisa berpikir secara jernih, kita tidak akan bisa bertindak sesuai dengan hati nurani. Karena hati nurani kita telah tertutup oleh kemarahan itu. Kemudian selanjutnya adalah tewazu we alcak genulul te toprak gibiol. Yang artinya adalah dalam hal kesederhanaan dan kerendahan hatian, jadilah seperti bumi. Jadi bumi itu kan selalu menempatkan dirinya di bawah meskipun terkadang dia lebih baik dari langit. Jadi sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, maka hendaknya kita tidak pernah merasa sombong sama sekali. Jadilah kita sebagaimana bumi, sebagaimana tanah, yang mana meskipun mungkin kita memiliki kelebihan, akan tetapi kita hendaknya tetap merasa tawadhu bagaikan tanah. Dia senantiasa di bawah, meskipun terkadang dia lebih baik daripada apa yang ada di atasnya. Kemudian selanjutnya ada Hoshgorul lulukte denis gibiol. Artinya adalah dalam hal toleransi jadilah seperti laut. Jadi ketika kita hidup, kita harus siap menerima beragam perbedaan. Dan dalam menerima beragam perbedaan itu harusnya kita memiliki sifat toleransi yang sangat luas supaya kita bisa menerima perbedaan itu dan menjadikan perbedaan itu sebagai rahmat. Dengan demikian, dengan adanya perbedaan itu, kita akan bisa menjadi sesuatu yang satu bisa mendatangkan rahmat. Jika kita tidak bisa menerima perbedaan itu, maka kita pasti akan bercerai-berai. Dan Maulana Jalaluddin Arumi ini mengajarkan dalam hal toleransi, dalam hal menerima perbedaan, itu hendaknya seperti samudra. Jadi samudra itu bisa menerima apapun. Ketika ada batu yang besar maka dia menerima, ada kapal yang besar dia menerima, ada hal yang besar dari manapun dia akan tetap menerima. Ketika kita menerima perbedaan, maka hendaknya kita mencontoh lautan yang mana dia bisa menerima perbedaan apapun itu besarnya, apapun perbedaan itu. Kemudian yang terakhir adalah ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol. Tampillah seperti dirimu apa adanya, atau jadilah seperti dirimu seperti kelihatannya. Nah, ini adalah kata-kata yang sangat menarik. Jadi misalkan begini, untuk lebih memperjelasnya ya. Misalkan kita itu terlihat sebagai orang yang baik di mata orang lain. Maka ketika orang lain memandang kita berdasarkan penampilan kita sebagai orang baik, maka kita harus benar-benar menjadi orang baik itu. Jadi jangan sampai orang lain memandang kita sebagai orang baik karena mungkin dari pakaian kita, dari tingkah laku kita, akan tetapi ternyata kita memiliki sifat yang berbeda dari penampilan kita. Yang kedua, kita bisa memilih jadilah seperti kita apa adanya. Misalkan kita sebenarnya adalah orang yang bodoh, maka tampillah sebagai orang yang bodoh. Jangan mencoba menutupi kebodohan kita, yang mana hal itu malah bisa membahayakan kita, bisa menjadikan kita sebagai orang yang munafik. Kalau kita tidak tahu, bilang saja kita tidak tahu. Jangan menutupi menutupi diri seakan-akan kita itu adalah orang yang tahu. Nah, mungkin cukup sekian. Nah, itulah pesan dari Maulana Jalaluddin Arumi yang pastinya perlu kita contoh, perlu kita teladani, karena pesan-pesan ini pasti bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.